skematik ini berupa sebuah aplikasi. Jadi kalau di ini saya kecilkan ya, saya kecilkan. Nah, ini saya kecilkan. Ini ada satu buah aplikasi kalau kita di komputer. Ini dia. Nah, aplikasi ini kita dapat dari download. Downloadnya gratis. Aplikasi ini downloadnya gratis. Tinggal buka situs updateborneo.com. Ini saya jalankan dulu. Ini komputer internetnya agak lesu ini ya. borneoupdate.com. Saya ulangi, updateborneo.com. Kurang begitu cetar ya. Internetnya juga lambat. Jadi downloadnya ini gratis dari situs updateborneo.com. Ada linknya nanti. Udah kita download, kita install. Udah kita install, nah di sini nggak bisa langsung pakai karena memang berbayar. Ya, mohon maaf, beribu maaf, Borneo skematik ini memang berbayar. Cuman harganya tidak sepadan sebenarnya dengan apa yang akan kita dapat. Kalau memang servisan sudah jalan, seminggu 2 minggu tuh balik modal. Jadi untuk aktivasi satu buah akun di sini kita membutuhkan anggaran 600.000. Jadi ke resellernya, kita hubungi reseller, ada alamatnya di sini, ada nomor HP-nya di situs ini, ya, ada di sini deh pokoknya. Nah, atau bisa ngubungin Mbak Ika kalau mau aktivasi, kita juga reseller. Jadi bayar 600.000, nanti kita dapat kode. Apa yang sudah kita download, kita install, ya, kita install, nanti jadi sebuah icon di sini, ini ya, sebuah icon. Dan begitu kita jalankan, kita double klik, jadilah dia seperti ini. Tapi sebelum tampilan ini nanti kita harus memasukkan nama sama username. Ya kayak aplikasi-aplikasi lain, ya. Kita membutuhkan username dan password. Nanti termasuk di situ ada kode aktivasi. Jadi waktu beli misalnya, baiklah saya aktivasi Borneo. Ada kode itu, ada 8 huruf, kita masukkan, kita register, udah bisa jalan, begitu masuk jadinya seperti ini. Apa saja yang kita dapat dari Borneo? Yang pertama, di sini, kita lihat bagian atas ya. Kita lihat bagian atas. Ini saya extended aja biar jelas. Nah, apa saja yang kita dapat dari aplikasi ini? Yang pertama di sini ada yang namanya mobile phone. Mobile phone ini kita cek isinya. Jadi 600.000 itu untuk pemakaian 1 tahun. Habis 1 tahun aktivasi lagi. Jadi nggak bisa selamanya. Tapi memang kawan-kawan, ya saya ngerasakan sendirilah. Kalau di MQcell 600.000 itu ya 1 hari kembali. Untuk pemula mungkin butuh waktu sebulan, 2 bulan untuk pemula, untuk di awal-awal. Tapi manfaatnya itu tadi, nggak perlu pusing-pusing. Yang belajar instan cuma 2 hari, begini pun udah bisa servis. Contoh ya, ini kita lihat sambil dia masuk. Dan kawan-kawan sekalian, Borneo skematik ini bukan hanya dipakai di Indonesia. Dia worldwide, mendunia. Jadi bukan hanya teknisi-teknisi Indonesia begitu. Dan ini penjualan paling besar itu di India. Jadi Bang Ical ini punya channel
teknisi-teknisi India. Dan luar biasa. Bang Ical nih orang kaya baru. Kenapa nggak orang kaya baru? Ngeri. 600 kalikan. Terakhir Oktober tahun lalu saya ketemu beliau ngobrol-ngobrol. Bang, berapa yang sudah aktivasi sekarang? Akun aktif. 50.000. Berapa? 50.000. Nah, terakhir listen dari timnya itu ada sekitar 120.000 akun aktif pemakai. Sekarang kalikan 100.000 pemakai, kalikan enggak usahlah 600.000. Berarti bersih lah ya. Dia potong karyawan dan sebagainya gitu. Karyawannya ada 40 orang untuk bikin ini. Yang setiap hari standby. Kenapa? Ini tiap hari update. Ya, tiap hari ini ada update. Nih, kita lihat. Tanggal 4 hari ini sudah ada update terbaru. Ya. Dia dalam 2 tahun bangun rumah kantor 3 lantai dengan rumah karyawan semuanya dikasih rumah. Pokoknya ngeri habis lah. Jualan barang gaib. Ya, nggak ada barangnya kan? Nah, situs seperti ini, aplikasi, kemudian ini yang diupdate tiap hari. Nah, begitu kita klik ini, mobile phone muncullah di sebelah kiri ini. Ada seperti Windows Explorer ya, kalau di komputer. Ada mobile phone solution. Nah, ini yang ngeri ini. Ini yang betul-betul bantu kita. Mobile phone solution. Kita buka isinya apa? Mobile phone solution isinya ada 4. Ada hardware solution, ada bitmap, ada diode value, ada thermistor. Apa itu? Pasti bingung ya pertama kali. Tapi kita cek satu persatu. Hardware solution. Nah, hardware solution begitu kita buka, di sini terdapat merek-merek handphone. Semua merek handphone ada. Bayangkan. Semua merek handphone ada. Acak saja, saya buka misalnya yang banyak kita pakai ya. Apa? Xiaomi. Vivo boleh. Ya, Vivo yang rusak tadi ini. Berapa tipenya? Y91. Ada nggak di sini? Ada Y91. Y91 ada 2 pilihan. Ada MTK, ada QCM. Siapa yang tahu nih singkatan dari MTK dan QCM? Ada 2 jenis ini. Ayo, siapa yang tahu? Di bawah. Pakai kaos ya. MediaTek sama Qualcomm. Ya. Jadi ada 2. Apa itu MediaTek sama Qualcomm? Jenis apa itu? Jenis prosesornya, jenis CPU-nya, nama otaknya, ya, MediaTek sama Qualcomm. Jadi ada 2 nih, ada 2 pilihan. Nanti tinggal kita lihat itu apakah MediaTek atau Qualcomm. Oke, itu 1. Kemudian begitu salah satu saja kita buka. Nah, di sini sudah ada solusi-solusi instan dalam kerusakan-kerusakan yang dihadapi. Yang pertama, ada backcam. Nah, ini pas banget tadi tuh. Backcam, kamera belakang. Jadi, begitu kita klik backcam ini, nanti di kanan akan terbuka jalur-jalur dari kamera belakang. Kita lihat dulu. Mudah-mudahan tidak ada gangguan sinyal. Nah, ini dia gambarnya. Ini saya bisa kecilkan dulu. Ini saya kecilkan, seret, jadi full. Ya, walaupun warnanya karena warna proyektornya ya. Nah, ini tinggal kita buka nih. Ini konektor kamera. Ya, konektor kameranya, jalur-jalurnya nyambung kemana saja sudah diterangkan, sudah ditunjukkan di sini. Sudah ditunjukkan. Tinggal kita yang melakukan pengukuran. Menggunakan apa? Menggunakan multi tester. Setiap garis-garis yang nyambung ini bisa kita cek. Ya. Misalnya saya ambil garis paling bawah ini. Apa tulisannya ini? VChem A, VChem ya, tulisannya ini. Tentu kawan-kawan pasti bingung lah. Istilah apa maning iki? Ya. Belum pernah dengar. Nggak usah khawatir. Ya, di sini kita boleh tutup mata. Jadi jangan permasalahkan istilahnya.
Yang paling penting dari hardware solution ini, kita harus atau wajib mengurutkan, ngecek jalur ini nyambungnya kemana. Dalam membaca sebuah skema, yang perlu kita perhatikan, skema itu atau garis-garisnya itu seperti jalan. Kita lihat, VChem APMU ini, ada yang lurus ke kiri, ini ya, ada yang turun ke bawah. Ya, jadi boleh lurus, boleh turun ke bawah, belok kiri ke bawah. Kita lihat dulu yang ke kiri, ya. Kita lihat dulu yang ke kiri. Nih, geser, geser, maning. Saya kecilkan biar cepat gesernya ya. Nah, jalur itu tadi, jalur VChem A masuk ke komponen ini. Nih kita lihat. Tadi ingat nggak Pak siapa tadi? Gendon. Gendon. Tenan apa orang jenenge Gendon nih. Ya. Jalur paling bawah tadi VChem A masuk ke komponen ini. Padahal komponen ini tadi udah hilang semua ya? Udah hilang semua. Kenapa komponen ini dihilangkan? Karena khawatir komponen ini konslet. Nggak diganti, bisa diabaikan. Jadi ada beberapa komponen yang boleh dihilangkan. Jadi tanpa komponen itu tidak masalah. Karena fungsinya di sini ada kapasitor namanya. Kapasitor di sini fungsinya adalah sebagai penstabil, membuat tegangan menjadi stabil. VChem A itu singkatan dari voltage kamera analog. P power management unit. Gitu. Oke? Ini dia. Nah, boleh dihilangkan. Jadi paling tidak ya kawan-kawan, dalam melakukan pengukuran tadi di sini jalur yang ada di konektor kamera tadi harus kita pastikan nyambung nggak ke komponen tadi. Menggunakan apa? Menggunakan multi tester skala dioda. Mungkin sedikit besok baru saya sampaikan bagaimana cara mengukur dia nyambung atau tidak. Oke. Kalau dia udah nyambung, berarti tidak ada masalah. Tidak boleh konslet. Jadi ada cara pengukuran. Oh, ini nyambung, ini konslet, ini putus. Jadi ada 3 pilihan. Nyambung, konslet, putus. Satu lagi, ada ground. Memang dia tuh ground gitu loh, bukan konslet. Ada 4 jenis nantinya. Nah, bayangkan dengan bantuan Borneo skematik ini kita jauh lebih mudah dalam menganalisa. Kalau dia jalur tapi kita ukur ternyata dia konslet, berarti kan ada masalah jalurnya. Baru nanti ditelusuri lagi. Ditelusuri menggunakan apa? Nanti di sini ada menggunakan namanya bitmap. Supaya kita tahu ya, supaya kita tahu jalur yang tadi VChem itu kemana saja dia. Ya, kita buka bitmapnya. Jadi bitmap ini adalah gambaran jalur dari semua komponen. Y91 tadi. Y91 kita buka ini. Oke. Kita buka bitmapnya. Jadi kalau sudah punya Borneo ini nggak kursus ya. Kursusnya itu cuma mengukur doang. Ini pasti bisa memperbaiki handphone. Asal punya ini. Oke. Ya. Kitabnya ini. Jadi ini kitab suci teknisi handphone. Ya, tapi jangan dipotong-potong omongan saya, nanti dibilang sesat pula ya. Ini kitab suci teknisi handphone. Mana mouse-nya? Nah, ini saya kecilkan dulu. Nah, tadi ini kan konektor LCD-nya kita cari ini ya, backcam. Kaki yang paling bawah tadi kan. Tinggal kita klik saja seperti ini, maka jalur yang terhubung, komponen-komponen yang terhubung kelihatan di sini. Tadi benar nggak nih ada komponen satu kecil nyambung ke sini? Kita lihat. Ada ya? Di sini ya? Ingat tadi? Ya, kita buka lagi yang tadi aslinya. Nah, pojok di sini. Sama nggak susunannya kira-kira? Ini dengan ini. Sama ya?
Jadi ini VCMA-nya. Boleh nggak model seperti ini dibuang? Boleh. Jadi sah-sah saja tadi memang komponennya itu hilang. Karena kalau dia sampai konslet, ya komponen ini sampai short, dia nanti akan mengganggu fungsi yang lain. Ya. Jadi ini dibuangnya aja nih. Tapi ingat, ini bukan jalur notok, jalur mati. Dia nyambung nih dari konektor tadi yang sebelah kanan ke sini, nyambung singgah. Terus turun lagi, turun kemana? Tinggal kita lihat berikutnya masuk kemana dia. Masuk ke sini dia. Ini kan belok ya. Ini nggak nyambung ke sini, tapi nyambung ke sini. Ini bisa masalah nggak? Bisa jadi. Tadi kita tidak melakukan pengukuran, hanya main congkel. Ini seharusnya harus dicek juga. Konslet nggak ini? Karena ini mampir. Kalau sampai komponen ini jebol, salah satunya ini, nih nyambung ke sini, ada jembatan, nyambung ke kaki ini, nyambung ke kaki ini, banyak banget nih. Kalau ini sampai masalah, maka kamera jelas tidak akan berfungsi. Gitu. Nah, banyak nih Pak PR-nya Pak. Kalau sudah menggunakan ini, jadi sudah ada contekannya, nggak usah kita mikir berat-berat, ya. Sudah ada contekannya di Borneo Schematic. Jadi lewat aplikasi Borneo Schematic bagian bitmap ini, kita bisa mencari jalur dari sebuah fungsi. Salah satunya yang saya tunjukkan adalah fungsi kamera. Oke? Nah, ini sepintas saja dulu, sepintas. Ya. Baik, kawan-kawan sekalian. Jadi apa saja yang kita dapat dari Borneo Schematic ini? Tadi ada jalur kamera belakang. Halo? Ya, kalau saya sapa dengan kata-kata halo, kawan-kawan jawab dengan kata hai. Saya ulangi, halo? Nah, kalau saya sapa dengan kata-kata hai, jawab dengan kata halo. Halo? Hai. Halo, hai. Oke. Oke, baik. Nah, yang kedua ada backcam yang 2 mega. Ini tadi 13 mega. Sama juga, ya. Di sini ada jalur charger data. Jadi kalau misalnya nih saya buka charger data. Di sini ditunjukkan bagaimana kita mengecek, mengukur jalur charger. Jadi kalau ada handphone orang nggak bisa ngecas, ya, buka charger data di sini. Nah, di sini. Ini sayangnya layarnya terlalu. Ini contoh. Buram ya. Nah, ini konektor bagian bawah. Yang saya tunjukkan ini konektor bagian bawah. Jadi kalau handphone zaman sekarang rata-rata chargernya kan di bawah tuh. Masuk dari bawah, di sini ada papan memang. Ada papannya. Ada mesin yang kebuka. Mesin Nadia. Saya tunjukkan. Ini besok kita praktek ganti LCD. Jadi saya memang bawa LCD dari konsumen, ya, pecah. Saya sudah belikan LCD satu ini baru. Nanti saya tunjukkan cara pasangnya. Nah, ini kan LCD-nya pecah. Apa itu, Pak? Ini Xiaomi. Itu, Pak. Ya. Bodoh berarti. Oke. Nah, jadi bagian bawah ini konektor casnya. Konektor casnya kemudian nanti melewati fleksibel. Melewati kabel fleksibel. Dari kabel fleksibel ini masuk ke konektor seperti yang saya tunjukkan di layar. Nah, dari sinilah tegangan nanti masuk jalan. Nama tegangannya untuk charger itu nama tegangannya V-bus. Ingat namanya V. Besarnya 5 volt. Jadi kalau kita ukur menggunakan multitester, V-bus berapa volt? 5 volt. Siapa tahu besok ada yang beruntung lagi dapat kaos, saya tanya langsung cet gitu kan. Ya, sambil diingat pelan-pelan saja. Boleh dicoret, bukunya boleh dicoret, kasih nama biar nggak ketuker. Ya, buku yang dibagikan boleh dikasih nama, kemudian dicoret-coret boleh.
Baik. Dan Febus 5 volt ini masuk mana? Ke sini. Tinggal kita urutkan. Ya, dia jalan nih, tegangan ini jalan terus ya. Ini warna merah seharusnya dia. Cuman proyektornya belereng. Dia samping itu loh. Nah, ini masih ini. Tapi kelihatan ya. Nih, kita lihat. Dari konektor cas masuk ke konektor ini. Konektor BTB namanya nih. Bot to bottom BTB. Jalan terus. Nih, dia mampir ke komponen yang kecil-kecil ini. Kebetulan ini kapasitor. Mampir lagi ke sebuah komponen ini. Ini kebetulan namanya OVP. OVP itu kayak fuse. Fuse fungsinya apa? Sekring. Sekring fungsinya pengaman. Betul banget. Namanya OVP, Over Voltage Protection. Jadi fungsinya mengamankan terhadap tegangan yang berlebihan. Itu OVP. Dari OVP ini udah diamankan, mampir ke sini, masuk ke sebuah IC. Namanya ini IC cas. Di IC cas lah ini tegangan nanti diolah. Kalau saya kasih gambaran sedikit. Di sini masih kelihatan ya? Awas ya. Oke. Nah, kalau saya urutkan dari gambar tadi, saya sederhanakan dari konektor BTB tadi, ya. Ini konektor cas, koncas. Ini charger ini. Ini minimal kawan-kawan paham beresin atau dandani charger. Keluar atau selesai pelatihan ini, kawan-kawan bisa menganalisa dan dandani kerusakan cas. Ini simple banget. Ya. Karena kenapa simple? Kalau susah-susah, bot bawahnya ini nggak perlu ganti konektornya. Dia sudah ada satu papan sendiri. Beli aja papannya 15.000. Satu papan ganti, pleng, udah. Plug and play. Cabut, ganti baru, pasang lagi, udah. 15.000 modalnya, minimal 75.000 ke konsumen. Minimal. Ya, rata-rata kita 100, 125 tergantung. Ya, modalnya cuma segitu. Gampang banget ya. Nah, baik. Jadi dari charger masuk ke konektor cas. Berapa volt? 5 volt tadi. Charger itu rata-rata 5 volt. Kemudian 5 volt itu jalan ke konektor bot yang di atas tadi. Masuk ke sini. Ya. Kemudian tadi belok ke kiri, seret, masuk lagi ke apa? OVP, Over Voltage Protection. Jadi ini proteksi. Ini sering konslet ini. Kenapa dia bisa konslet? Karena kadang charger kita ini ngawur. Ya, pernah naik sampai 6 volt, 7 volt, maka ini akan jebol. Bisa, yes, bisa sering terjadi seperti itu. Nah, jadi alurnya dari OVP ini barulah dia masuk ke IC cas. Nah, kayak gini alurnya. Semua handphone Android modelnya, sistemnya, polanya seperti ini. Ya, sudah paten. Jadi mau buka skema apapun, ya nanti yang kita lihat pasti modelnya begini. Paling-paling ada kadang yang tidak pakai OVP. Paling-paling seperti itu. Langsung ke IC cas. Nanti IC cas ini punya dua keluaran, dua output. Satu output itu untuk mengisi baterai. Jadi masuknya di sini ke konektor baterai. Yang satunya buat handphone yang lain masuk ke IC yang namanya IC power. Namanya itu IC PMU. Jadi sangat ya. IC power fungsinya nanti untuk membagi tegangan ke IC yang lain. Ya. Jadi dari sini tadi berapa volt? 5 volt. 5 volt. 5 volt. Masih 5 volt nih. Tapi begitu masuk IC cas,
keluarnya nggak 5 volt, 4 volt untuk isi baterai. Itu satu. Yang kedua, dia juga mengeluarkan yang namanya VPH PWR. Besarnya juga 4 volt. Masuknya ke IC power. Dari IC power nanti baru dibagikan ke IC-IC yang lain. Bisa untuk CPU, bisa untuk RAM. Ini nama-nama IC nih. Bisa untuk eMMC, bisa untuk ke IC RF, ke IC audio, ya, WiFi, kamera, dan lain sebagainya. Jadi di luar dari baterai itu punya energi juga, Pak? Di luar dari? Baterai itu penyimpanan di baterai. Enggak, tetap enggak. Sumber satu-satunya adalah baterai. Jadi baterai ini nanti model panahnya ini bolak-balik. Ya, kalau tidak kondisi dicas, ini kita hilangkan. Baterai itu nyalain IC cas. IC cas menyalakan IC power. IC power menyalakan IC yang lain. Makanya HP walaupun semua itu 90% baterai nggak dipakai seharian berkurang, Pak. Yes. Berarti karena bolak-balik itu ya. Ya. Jadi sebenarnya ya untuk handphone sekarang cukup sederhana cara kerjanya. Dan ini berlaku universal, bukan hanya untuk tipe handphone tertentu. Ya. Jadi nanti kawan-kawan kalau pas kelas online ini lebih komplit lagi, ya. Jadi saya nggak mau nanggung-nanggung ngajarin kawan-kawan, makanya saya gratiskan kelas online. Itu 1 juta loh, ya. Jadi saya tidak nerima 1 juta dari kawan-kawan, dari 22 orang lumayan tuh sebenarnya, ya. Karena satu kelas online itu biasanya berisi 50 orang. Nah, 22 orangnya dari sini gratis, ya. Oke, baik. Nah, jadi ini gambaran singkat dari sebuah handphone. Dari mana kita tahu? Ya, dari Borneo Schematic. Makanya setiap ada kerusakan apapun, langkah awal yang harus kita lakukan ketika kita tidak mengetahui ilmunya, yaitu dengan cara membuka kitab suci, ya. Kitab suci teknisi handphone Borneo Schematic. Seperti itu kan, kawan. Oke. Ini jalur cas. Tadi saya sambil cara bekerjanya handphone. Kemudian di sini, nah selain charger data, ya, selain jalur charger ada yang namanya dioda mode. Nah ini yang penting banget ini. Dioda mode ini sebagai patokan kita dalam melihat hasil ukuran dari multitester. Kan kita nggak tahu orang baru berapa harusnya angka yang standar waktu kita ukur, begitu ya? Nggak tahu. Jangankan kawan-kawan yang baru, saya sendiri yang sudah lawas, ya sudah puluhan tahun di servis ini, nggak pernah ada yang saya hafalin angka-angkanya. Buat apa ngapalin angka ukuran? Ya, kadang aja saya lupa kalau istri saya sudah 3. Ya, saya tuh pelupa, gitu kan? Lupa istri saya 3. Ya. Mau ke 4 lagi ya rasanya. Oke, nah di sini kita lihat. Di sini ada nilai-nilai. Contoh tadi konektor apa ini? Tadi yang kita buka punya Pak Gendon, konektor ya, konektor kamera. Ini harus kita ukur dulu apakah sesuai dengan standar ini. Jadi apa yang dibuat Borneo ini adalah angka standar sebagai acuan kita dalam membandingkan hasil ukur dengan pengukuran standar. Jadi tanda tanya nanti kalau ini dibongkar, diukur benar, sesuai nggak dengan ini? Kalau ada yang nggak sesuai, nah ini yang akan kita telusuri. Makanya memang yang namanya dandan handphone tidak sulapan juga. Kalau rezeki, nah barulah tuh ada. Kalau rezeki kadang cuman kita bongkar, pasang lagi aja, normal. Ya. Tapi kalau udah cara-cara standar kok tidak bisa, kita tetap buka kitab suci. Contek nih.
Vcam A PMU-nya tadi nilainya kalau kita ukur menggunakan multitester 0,447. Kurang lebih bisa naik turun 50 angkanya. Bisa lebih 50, bisa turun 50. Tidak semua handphone sama. Tapi paling tidak punya patokan. Sehingga apa? Sehingga ketika ada masalah, kita tinggal lihat di sini. Sesuai nggak? Nggak sesuai. Mbak, ini saya cek SCL2. Apa itu SCL2? Abaikan saja. Ya. Nggak perlu tahu juga untuk saat ini. Ya. Saya yang sudah dedengkotnya ini nggak pernah mau ngafal juga. Oke, kalau SCL. Yang lain-lain, saya nggak ngapalin. Itu. Kalau ini istilah-istilah umum sih. Ya, SCL itu signal clock namanya. Nah, misalnya di sini 0431. Ternyata kita ukur nilainya berapa yang tinggi? 0,7 misalnya. 0,700. Kan tinggi banget tuh. Padahal toleransinya berapa tadi? 831. Toleransinya boleh lebih 50. Mantap, baik. Ya. Jadi lebih 50 kurang 50. Ternyata kita ukur 0,7. Berarti kan masalah tuh. Masalahnya dari mana? Ini harus kita buka. Buka apa? Bitmap. Masuk kemana SCL ini? Biar gampang. Oke, ini sekarang saya buka. Kaki nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita buka bitmapnya. Kaki nomor 5. Kita cari tahu dia masuk mana. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tuh. Ya, sepintas masuk kemana dia? Ada tulisannya? Masuk ke CPU. Abot. Berat banget ini. Ya, kalau sampai nanti di HP Pak Gendon ini ternyata SCL-nya yang masalah, ya, berat. Makanya di sini di cancel orang istilahnya ya, nggak mau diperbaikin. Kenapa berat? CPU-nya, operasi otak kita. Operasi otak kalau udah CPU yang kita kerjakan, satu ada kemungkinan pertama normal, kemungkinan kedua tetap seperti ini, ya tetap seperti ini. Kemungkinan ketiga mati, dan kemungkinan ketiga ini 75%, artinya sangat tinggi sekali. Ya kan? Pilih mana? Handphonenya mati setelah beli 700.000 atau nerimo dengan keadaan yang ada. Kalau saya sarankan konsumen, ya nanti kita juga seperti itu ya. Sarankan, Pak, ini berat Pak, yang masalah CPU. Kalau dikerjakan kemungkinan besar mati. Eman-eman, mendingan dipakai aja dengan kondisi apa adanya. Kalau kita begitu biasa menyarankan ke konsumen. Kenapa? Begitu kita cek jalurnya masuk ke CPU. Ngeri ya? Oke, ini salah satu contoh saja. Baik, saya lanjutkan menerangkan fungsi-fungsi yang lain. Jadi dioda mode ini adalah nilai patokan suatu komponen ya, yang dikeluarkan oleh IC. Jadi nilai-nilai yang ada di sini, kawan-kawan, ya, nilai-nilai yang ada ini yang mengeluarkannya IC. Jadi kalau seperti ini tadi, ini udah banyak nggak ada isinya ya. IC itu yang kotak-kotak hitam ini, ya. Ini sudah banyak tidak ada IC-nya. Ini kalau kita ukur menggunakan dioda mode, nilainya tidak ada. Nggak bergerak multitester kita. Kenapa? Karena tidak ada IC. Jadi kesimpulannya yang mengeluarkan nilai dioda itu adalah IC. Baik. Kemudian berikutnya ada front cam, kamera depan, jalur-jalurnya. Ini bisa kita cek. Kemudian ada hands free, jalur kuping ya, untuk headset. Kemudian ada jalur in out fall. Nah, ini penting. Kalau tadi hands free saya skip, intinya berupa jalur saja. Tapi kalau in out fall, ini isinya adalah besarnya tegangan yang dikeluarkan oleh IC power. Itu kamu panjer.
baterainya habis. Ya, itu dipotong aja. Ambilkan HP. Ya, nah ini. Jadi di sekitar IC itu banyak tegangan-tegangan.